Gimana sih caranya bikin kondisi if else di N8N? Jawabannya ada di if not dan filter not. Dua not ini penting karena bisa bantu workflow kamu ambil keputusan otomatis berdasarkan data yang masuk. Kalau kamu tertarik otomasiin kerjaan pakai N8N, pastiin subscribe channel ini dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan tutorial terbaru. If not dipakai untuk membuat percabangan kondisi di workflow, persis kayak if else di perkodingan. Jadi kamu bisa bikin alur jika benar masuk ke jalur A, namun jika tidak akan masuk ke jalur B. Contohnya, kalau email valid, data akan disimpan ke database. Tapi, kalau email yang dimasukkan nggak valid, sistem akan kirim notifikasi error. Cara untuk menambahkan not ini, kita tinggal tambahkan saja dengan klik tanda plus di sini. Lalu, kita klik flow di bagian sebelah kanan, kemudian cari not if dengan logo seperti ini. Tinggal klik aja dan sebuah panel akan langsung terbuka. Nah, karena not if adalah not kondisional, maka kita memerlukan path atau tujuan ya. Kita bisa aja pakai data yang kemarin di video pengenalan not set sebagai contoh. Misalnya, aku mau masukkan data T1, maka tinggal aku drag aja ke kolom value 1. Maka, data yang aku drag tadi akan berubah ke bentuk JSON ya. Dan ini memang secara sistem by default udah seperti ini. Nah, kemudian di sebelahnya akan ada tipe data. Dan if not punya banyak opsi tergantung tipe datanya. String memiliki opsi equal, contain, start with, end with, regex, dan lain-lain. Number memiliki opsi lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, dan lain-lain. Date atau time memiliki opsi sebelum, sesudah, ada atau tidak, dan lain-lain. Boolean memiliki opsi true atau false. Array memiliki opsi cek panjang, kosong atau tidak, dan lain-lain. Object memiliki opsi ada atau tidak ada, kosong atau tidak kosong, dan sebagainya. Nah, sekarang aku akan contohin. Misalnya, aku mau cari di data T1, kan tipe datanya string. Maka, aku coba memilih opsi contains atau dalam bahasa Indonesia berarti berisi. Dari data kemarin kan variabel T1 itu berisi tes 2. Maka, aku akan coba masukkan di kolom value 2 huruf E dan S lalu execute. Tapi, kalau kita carinya, misal contoh huruf E, S, G, kalau kita execute hasilnya akan menampilkan false. Nah, enaknya di N8N not if ini, di panel output workflow bakal nunjukin jalur mana output yang dihasilkan. Apakah true atau false? Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau di value 1 kita ubah tipe datanya jadi number atau yang lainnya? Oh, ternyata di UI panel ini akan ngasih tahu kalau data T1 itu bukan number. Makanya dia akan muncul tanda ini biar kita tahu kalau tipe datanya nggak cocok. Kemudian kita bisa tambahkan kondisi atau istilahnya adalah multiply condition dengan cara klik add condition di sini. Kita bisa pakai and yang berarti semua syarat yang kita tuliskan harus benar, atau or yang berarti salah satu syarat saja sudah cukup. Tips juga buat teman-teman semisal kondisi yang mau dituliskan makin rumit atau makin banyak, teman-teman mungkin bisa pakai switch note saja biar workflow lebih terlihat rapi. Nah, kemudian ada beberapa opsi lagi di bawahnya ya. Di sini kalau kita klik add option akan muncul ignore case yang berarti kalau kita klik untuk mengaktifkan huruf besar dan kecil akan bernilai sama saja. Kalau kita kembali ke workflow N8N, notice bahwa output not if akan ada dua, yaitu true dan false. Sekarang, aku akan kenalin not filter. Di sini, aku akan klik plus di output if yang true. Lalu, di sebelah kanan, klik flow, lalu search, namanya filter dengan icon seperti berikut. Ketika kita klik, panel not filter akan langsung terbuka. Dan perhatikan, kalau panel not filter sama persis dengan not if. Lalu, di mana letak perbedaan dua not ini? Jawabannya ada. Kalau kita balik ke workflow N8N, maka akan terlihat bahwa not filter hanya ada satu output, yaitu cap. Maksudnya gimana? Jadi, not filter ini berguna kalau kita punya banyak banget data yang kita mau filter berdasarkan syarat tertentu. Maka, output yang dihasilkan adalah data yang dipertahankan sesuai dengan syarat yang diberikan saja. Misalnya, di sini aku akan menambahkan not split out di antara output not if dan not filter. Lalu, jika panel split out sudah terbuka, kita drag data tes 6 yang merupakan tipe data objek dari video sebelumnya ke kolom fields to split out. Maka, kalau kita execute, dua data ini akan menjadi dua data array dari objek yang dipanggil dari data tes 6 yang berisi objek value dan objek value 2. Lalu, pada not filter, kita akan masukkan data tes 6 dengan tipe data string dan opsi contains dengan isi value 2, kita akan coba execute langsung. Notice bahwa di bagian output ada dua, keep dan discard. Di bagian keep,
Data object value 2 akan disimpan karena data ini memenuhi syarat memiliki string angka 2. Sedangkan di bagian discard adalah data yang akan dihapus. Nah, karena data object value tidak memenuhi syarat yang ditulis, maka data ini tidak akan diteruskan oleh node filter. Jadi, filter node cocok banget buat nyaring data dari list panjang, misalnya daftar pelanggan atau order. Nah, itu tadi pengenalan lengkap tentang if node dan filter node di N8N. Node ini bakal sering banget kamu pakai. Node if cocok buat percabangan, sementara node filter lebih pas buat menyaring item dari koleksi data. Perlu juga teman-teman catat nih, kalau jagoan hosting akan terus memberikan tutorial N8N yang mudah diikuti. So, make sure kamu klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tanda lonceng biar gak ketinggalan update seputar tutorial N8N lainnya. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen tutorial N8N apa lagi yang pengen kita bahas, dan share ke kerabat terdekatmu. Bye-bye!